Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khair kepada Kang Budi Firmansyah yang sudah mengawali menjadi wasilah kebaikan kita di pagi hari ini. Kita bisa berkumpul bareng-bareng, melingkar iman, memantaskan diri menjadi hambanya Allah dan juga memantaskan diri menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, semoga Kang Budi dan tim yang ada di belakang layar, khususnya di Yayasan Abdul Yatama Indonesia, ya, Laznas Abdul Yatama Indonesia ini Allah berkahi, Allah limpahkan rahmatnya, Allah jagain senantiasa terus-menerus ya di Abdul Yatama dalam segala aktivitasnya, keluarganya dan hidupnya. Insya Allah amin amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi ingin menyapa ayah bunda abang kakak yang ada di pagi hari ini dengan sapaan kemuliaan para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa bayyadha wujuhana bibarakatil Qur'an. Salawatullah wa salamuhu ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi alladhina ta'allamu wa alamul Qur'an. Ashhadu an la ilaha illa huwa rahman allamal Qur'an wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi nuzzila ilaihil Qur'an. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam bil alsinatina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda abang kakak yang Allah sayangi, Allah bahagiakan. Ya, terima kasih sudah bisa hadir di ruang Zoom ini sama-sama. Saya yakin sekali dengan segala kesibukan, dengan segala aktivitasnya. Ya, ada yang saat ini sedang bersiap-siap mungkin untuk healing. Ya, ada yang saat ini lagi berkumpul bersama keluarga. Ada yang lagi nyiapin sarapan keluarga, ada yang mungkin lagi bersiap-siap untuk mengisi pagi hari ini dengan berolahraga. Apapun aktivitas kita, semoga itu semuanya adalah merupakan fasilitas kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melimpahkan kasih sayang keberkahannya untuk kita semuanya. Pun juga yang hadir di sini hadir utuh, ya sadar penuh. Yuk, saya ngajakin ayah, bunda, abang, kakak, sahabat semuanya untuk kita hadir di sini sambil merasakan seolah-olah lagi duduk di pengajian offline. Sambil merasakan kita bukan sekedar nge-zoom, tapi betul-betul belajar. Biasanya orang yang betul-betul belajar, maka dia sepenuh kehadiran ada di sini. Jadi kalaulah memang tidak darurah ya, kalau memang memungkinkan untuk bisa open cam, silakan boleh open cam ya. Boleh untuk kita berinteraksi dengan lebih baik lagi, insya Allah, karena menunjukkan kualitas kesungguhan kita akan menghadirkan kebaikan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh antusias, semangat untuk berada di jalan kami, maka kami akan bukakan pintu-pintu kebaikan, pertolongan, keajaibannya. Insya Allah, inilah Al-Quran. Nah, ketika menghidupkan satu ayat aja dalam surat Al-Ankabut itu, apa yang mesti aku lakukan? Apa amal action yang harus saya jalankan? Salah satunya adalah hadir utuh, sadar penuh. Yuk, kita bareng-bareng belajar. Pun juga supaya eh, kita mendapatkan faidah yang lebih dahsyat lagi. Kiranya ayah, bunda, abang, kakak silahkan share lagi ya link Zoom ini kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan kita dimanapun yang berada ya. Boleh jadi kita yang menjadi wasilah pemahaman bagi mereka, menjadi wasilah perubahan yang indah untuk mereka semuanya ya. Silakan share minimal kepada 5 orang ya, sahabat kita, bestie kita, keluarga kita,
supaya mereka sama-sama menyimak. Ada sesuatu yang lebih indah lagi ternyata dalam kehidupan kita. Boleh jadi di hari Ahad ini kita banyak yang mempersiapkan diri untuk healing. Ternyata healing itu tidak akan pernah kita dapatkan, ayah bunda. Kalau kita nggak mencari healing di tempat yang sesungguhnya. Apa itu tempat sesungguhnya? Healing terbaik kita adalah the living Quran. Insya Allah ya. Menghidupkan ayat-ayat Al-Quran. Maka siapapun yang hadir di ruang Zoom ini, yang sedang berada dalam kesulitan, insya Allah Allah mudahkan. Ya, semoga Allah mudahkan. Yang lagi sehat, semoga Allah segera sembuhkan. Yang lagi sakit, semoga Allah segera sehatkan, sembuhkan. Yang lagi sempit, semoga Allah lapangkan. Insya Allah, apapun keadaannya, semoga menjadi peluang kebaikan-kebaikan. Insya Allah, kebaikan Allah itu sungguh dekat. Sedekat apa? Sedekat kita, dekat dengan panduannya. Pedoman terbaik kita yaitu Al-Quran. Ya, makanya tema pagi hari ini adalah Living Quran, menghidupkan Al-Quran, ayah bunda, abang kakak. Nah, izin saya share screen ya, ayah bunda. Sudah nampak ya? Baik, insya Allah ya bunda, abang kakak, di pagi hari ini kita akan menghidupkan satu ayat Al-Quran saja untuk kita semuanya, yang ternyata satu ayat Al-Quran itu bukan sekedar menjadi petunjuk bagi kita, tapi mampu menggapai keajaiban-keajaiban, menghadirkan segala kemudahan, kebaikan untuk kita. Karena dunia ini memang akan kita temukan berbagai macam rintangan, tantangan, hambatan, ada problematika, ada masalah. Dan masalah yang paling utama bukan tentang apa masalah kita, tapi masalah yang paling utama sering-seringnya adalah dikarenakan lelah yang bertumpu di dalam hati kita. Jadi lelahnya fisik itu ternyata bukanlah apa-apa dibandingkan lelahnya dari hati kita. Makanya tidak ada yang bisa untuk menyegarkan, menyehatkan kembali hati kita kecuali dengan kita membuka ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah. Mohon izin juga, eh, Kang Budi, apakah suara saya masih terdengar dengan baik ya? Jelas, Kemudian, Ustaz. sudah ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan backsoundnya tidak terlalu tinggi ya ini. Cukup, cukup. Ya, cukup ya? Baik, Alhamdulillah. Baik, ayah bunda, abang kakak, saya akan mengawali pagi hari ini dengan satu ayat yang Allah hadirkan 14 abad yang lalu di surah Jin ayat pertama. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran, ayah bunda, abang kakak. Ketika membaca Al-Quran, ternyata bacaan Al-Quran baginda Rasulullah SAW itu bahkan mampu mempesona setiap jin-jin yang ada di sekitarannya. Jadi jin itu berkumpul. Mereka saling ngajakin satu sama lain sebagaimana di ruang Zoom ini. Kita ngajakin kawan kita ngajakin saudara kita. Dan ini jin itu akhirnya ngajakin teman-temannya. Kemudian berkumpul. Kumpulnya ngapain? Ternyata mereka mendengarkan ayat Al-Quran yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Sampai-sampai ayatnya turun. Ayat pertama surat Jin. Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu. Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran itu. Lalu kemudian jin-jin itu berkata, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami sedang mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Al-Quran yang mempesona. Ternyata Al-Quran itu memiliki pesona yang tidak bisa dipungkiri oleh hati-hati. Ya, mereka sadar bahwa ada sesuatu yang menakjubkan dengan Al-Quran itu. Bahkan makhluk-makhluk yang tak kasat mata sekalipun ketika Rasulullah itu membaca Al-Quran, ini baru membacanya aja mampu menggetarkan mereka. Sehingga mereka terpesona dan berkumpul bareng-bareng. Itu adalah sekumpulan jin yang kita nggak bisa ngeliatin mereka, ayah bunda abang kakak.
Lalu bagaimana dengan sekumpulan orang-orang yang mereka menutup hati mereka dari kebenaran? Dari kebenaran akan Rasulnya, utusan Allah Muhammad SAW, dari kebenaran Al-Quran yang dibawa sebagai risalah dari baginda Rasulullah SAW. Mereka menutup hati mereka. Namun apa yang terjadi? Dikarenakan hati mereka itu adalah tempatnya fitrah. Dan fitrah itu adalah Al-Quran. Mereka nggak bisa memungkiri bahwa mereka itu penasaran. Mereka itu tersentuh dengan ayat Al-Quran. Mereka juga yang menutup hati mereka dari kebenaran ternyata merasakan takjub dengan pesona Al-Quran. Dan ini ternyata pernah dikisahkan. Dikisahkan oleh 3 orang Quraisy. Salah satunya masuk Islam yaitu namanya Abu Sufyan yang mengisahkannya. Waktu itu ketika belum masuk Islam ada Abu Sufyan, Abu Jahal, dan juga Akhnas. Ini para petinggi Quraisy, ayah bunda abang kakak. Bayangkan para petinggi Quraisy yang mereka memusuhi Muhammad waktu itu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka setiap malam mengendap-endap di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mengendap-endap, zaman dulu nggak seperti zaman sekarang, ya. Kalau zaman sekarang kita pulang keluar malam-malam banyak lampu penerangan. Tapi zaman dulu, 14 abad yang silam, nggak ada lampu sama sekali. Boleh jadi cahayanya hanya cahaya bulan. Waktu itu mereka, cahaya bulan tidak ada, lampu tidak ada, mereka nggak bawa obor. Kenapa? Karena memang niatnya mengendap-endap. Untuk mendengarkan apa? Mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ternyata hati mereka itu tertegun. Hati mereka takjub, terpesona dengan bacaan Al-Quran itu. Masya Allah, tabarakallah. Hingga kemudian bulan menerangi mereka. Kemudian mereka menemukan kawan-kawan mereka sedang bersandar, sedang mendengarkan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka saling menunjuk satu sama lain. Kamu ngapain di sini? Ngapain kamu ada di sini? Jangan sampai nih. Jangan sampai masyarakat Quraisy tahu kita mengendap-endap untuk mendengarkan dan terpesona dengan bacaannya Muhammad, kata mereka. Kemudian mereka bersepakat, pokoknya besok kita nggak boleh datang lagi, bahaya nih. Nggak boleh datang lagi ke rumah Muhammad. Deal, deal akhirnya. Apa yang terjadi kira-kira ayah bunda bang kakak? Kira-kira mereka balik lagi apa enggak? Balik lagi apa enggak kira-kira? Ternyata ayah bunda bang kakak. Mereka balik lagi. Kenapa? Saking penasarannya. Akhirnya balik lagi, ketemuan lagi. Ngapain kamu di sini? Ini penasaran sama bacaannya Muhammad. Mereka penasaran bukan sekedar penasaran. Ada sesuatu di balik itu semuanya. Mereka merasa tenang, mereka merasa nyaman, mereka merasa terpesona. Al-Qur'annya amazing gitu, terpesona. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Mereka akhirnya sepakat tidak akan pernah datang lagi ke rumah Rasulullah SAW. Kira-kira setelah hari kedua mereka bersepakat, apa yang terjadi? Mereka selesai tidak datang lagi atau makin penasaran. Ternyata ayah bunda bang kakak, mereka makin penasaran dengan Al-Quran. Hari ketiganya mereka datang lagi ayah bunda bang kakak. Menunjukkan apa? Menunjukkan hati ini wadahnya fitrah. Dan fitrah kita adalah Al-Quran. Maka tatkala kita kembali kepada identitas diri kita manusia, identitas fitrah kita nggak bisa memungkiri ada Al-Quran yang mampu menyirami kedalaman hati kita, menghadirkan kebaikan untuk kita semuanya. Inilah adalah pesona Al-Quran ya Bunda Abang Kakak. Masya Allah. Dan Allah menghadirkan Al-Quran supaya kita lebih fokus ke dalam diri kita. Kenapa begitu? Karena dunia ini adalah dunia yang berbeda dengan dunia-dunia sebelumnya. Khususnya dunia zaman kita ya Bunda Abang Kakak. Betapa tidak, dunia ini semakin kita mendalami dunia ini saat ini, kita sudah terlalu banyak terhubung keluar sehingga kita lupa untuk terhubung ke dalam. Betul nggak? Kita sudah terlalu banyak terhubung keluar, terlalu fokus keluar, sehingga kita lupa ke dalam. Kita sudah terlalu banyak memperhatikan
mencari validasi di luar, namun kita lupa untuk terhubung ke dalam diri kita sendiri. Ada kalanya ternyata luka-luka yang saat ini muncul bukan tentang luka fisik, tapi luka-luka yang sering kali muncul saat ini adalah luka apa yang ada di dalam. Dia luka tapi tidak berdarah. Dia terluka sebetulnya, dan lukanya itu menganga sekali. Lukanya itu mendalam sekali. Tapi nampaknya seolah-olah tidak terluka. Itulah luka apa yang ada di dalam. Dan ternyata tidak ada yang bisa menyembuhkan setiap luka-luka apa yang ada di dalam kecuali Al-Qur'an, ayah bunda abang kakak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayatnya di dalam Quran surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu. Syifa'ul lima fis sudur, penyembuh bagi apa yang ada di dalam dadamu. Kenapa? Karena banyak orang yang boleh jadi luka fisik. Luka fisik itu bisa disembuhkan. Kita pergi ke dokter, bisa disembuhkan luka fisik itu. Tapi kalau luka apa yang ada di dalam diri kita, udah nggak bisa disembuhkan. Kecuali healingnya bagaimana? Healing terbaik itu adalah dengan Al-Quran, ayah bunda abang kakak. Syifa'ul lima fis sudur. Ternyata fokusnya Al-Quran itu adalah bagaimana menyembuhkan dengan apa yang ada di dalam. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan pernah mengubah satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah apa yang ada di dalam dada mereka. Ternyata perubahan, keajaiban dalam hidup kita itu tatkala kita mampu menelisik kedalaman diri kita. Mengubah apa yang ada di dalam diri kita, ayah bunda abang kakak. Kita sudah terlalu jauh terhubung keluar, namun sedikit terhubung ke dalam. Bahkan dilupakan apa yang ada di dalam. Sehingga ulama-ulama mengingatkan kepada kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, kedalaman dirinya, maka sungguh dia kenal dekat sama Tuhannya. Tuh, berarti kalau kita semakin terkoneksi keluar, nggak pernah connect ke dalam, sama dengan kita memutuskan koneksi kepada Allah. Dan umat kita lagi banyak yang gitu, ayah bunda abang kakak. Banyak yang saat ini merasakan kegalauan, kekisruhan, kesedihan, kekhawatiran. Itu dikarenakan satu. Apa? Mereka tidak menghidupkan Al-Quran, ayah bunda abang kakak. Makanya yuk hadirkan powerful Qurannya, the living Quran. Kita menghidupkan ayat Al-Quran, yang ternyata dengan kita menghidupkan ayat Al-Quran, inilah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Syifa'ul lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Kemudian apalagi? Wahudan, dan petunjuk. Warahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tuh. Ayah bunda abang kakak, saya pengen bertanya, kalau iman itu artinya apa sih? Kira-kira iman itu artinya apa, ayah bunda abang kakak? Yuk, sambil saya ngecek nih interaksinya di kolom chat. Kalau menurut ayah bunda, iman itu artinya apa? Uni Yosi, makasih, Masya Allah ya. Iman itu yakin nih. Iman itu percaya ya. Ayah bunda abang kakak. Maka siapapun yang ada di ruangan Zoom ini saat ini, yang kita saat ini belum yakin sama Al-Quran, belum percaya sama Al-Quran, ada masih keraguan tersimpan menelisik di bagian hati kita, maka boleh jadi kebaikannya, keajaibannya itu nggak akan pernah dapat. Kenapa? Karena kita ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabul la raiba fih. Al-Quran itu nggak boleh ada keraguan di dalamnya. Dikit aja ragu, maka kita nggak akan pernah mendapatkan faidah dari Al-Quran. Pernah nggak dia ayah bunda abang kakak, kita berdoa, ya Allah luaskan rezeki aku ya Allah, tapi hati kita merasa kekurangan. Pernah nggak kayak gitu? Kita berdoa pagi ini, ya Allah
luaskan rezeki suamiku, katakanlah. Tapi hati kita ngerasa kekurangan saat berdoa itu. Pernah nggak kayak gitu? Tahu nggak ya Bunda Abang Kakak? Tatkala kita melisankan doa, namun hati kita merasa sebaliknya atau merasa kekurangan, maka yang menjadi resonansi terbaik, terbesarnya itu adalah hati, bukan sekedar lisan. Makanya mesti yakin sama Allah. Mesti percaya sama Allah. Yang tatkala kita berdoa, ya Allah, luaskan rezeki suamiku, katakanlah. Luaskan rezeki keluargaku. Tapi kita merasa kekurangan, maka perasaan kurang itu yang lebih dominan sebagai resonansi yang akan sampai di sisi Allahnya. Pantas aja, selama ini masih kurang-kurang aja. Karena kita belum memperbaiki rasa yakin kita sama Allah. Percaya kita sama Allah. Begitu juga Al-Quran. Kalau kita belum yakin, belum percaya sama Al-Quran, bagaimana mungkin Al-Quran akan berwujud menjadi keajaiban? Al-Quran itu mulia, tapi mulianya nggak sendirian. Kan disebutnya Al-Quran Al-Karim gitu ya. Quran yang mulia, tapi mulianya anehnya nggak sendirian. Siapa yang dekat-dekat sama Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kemuliaan itu. Al-Quran itu hebat, tapi juga menghebatkan. Al-Quran itu istimewa, tapi mengistimewakan. Al-Quran itu adalah sumber keajaiban. Dan anehnya, akan mendatangkan keajaiban. Gak ada mukjizat yang berlaku sampai sekarang, kecuali Al-Quran. Al-Quran ini bukan sekedar bacaan, berpahala, ayah bunda abang kakak. Tapi lebih daripada itu adalah Al-Quran yang mampu menghidupkan diri kita. Menghidupkan dunia kita. Menghidupkan hati kita. Melembutkan segala sesuatu yang ada di dalam hati kita. Itu Al-Quran. Kita butuh apa lagi? Nggak butuh apa-apa lagi kecuali Al-Quran saat ini, ayah bunda. Ya, kenapa? Al-Quran menjadi obat perjalanan kita, insya Allah. Kalaulah jin aja terpesona dengan Al-Quran. Kalaulah mereka yang menutup hati mereka saja terpesona dengan Al-Quran. Lalu bagaimana dengan zaman ini? Itu kan 14 abad yang lalu. Bagaimana dengan zaman ini, zaman kita saat ini? Kira-kira kalau ada yang mendengarkan Al-Quran, apakah masih ada yang terpesona? Kan bahasa Al-Quran itu nggak bisa langsung dicerna. Nggak semua orang bisa memahami bacaan Al-Quran, betul nggak? Ayah bunda bang kakak. Kita aja yang udah Islam semenjak lahir katakanlah. Belum tentu kita semuanya hafal atau faham apa yang dibaca di dalam Al-Quran. Tapi apakah Al-Quran sepowerful itu saat ini, di zaman ini? Maka saya punya satu video ayah bunda abang kakak yang saya ingin share kepada ayah bunda abang kakak. Bagaimana respon-respon, reaction dari mereka yang bahkan belum pernah tahu Al-Quran seperti apa. Nggak pernah tahu Islam bagaimana. Bahkan mungkin di benak mereka Islam itu cuma teroris aja. Kita lihat videonya ya. Bagaimana menakjubkannya Al-Quran. Sepowerful apa Al-Quran bagi mereka yang bahkan belum pernah mendengarkan Al-Quran. Ini dia. It makes you. What makes you feel? Really? Why are you crying? It's beautiful. When I said it was a tune. Yeah, this is the word of God. Yeah, la ilaha illallah. Oh, bless you. Yeah. Malah gaida. Malah gaida. Meskipun wanita itu non-muslim, tapi hatinya tidak bisa bohong. Dia benar-benar tersentuh hatinya sampai berlutut lemas dan menangis. Selain dari wanita ini, ada salah seorang wanita non-muslim juga yang berada di negara Swedia. Terdengar suara lantunan Al-Quran di salah satu kamar sebelahnya. Suara itu membuat wanita ini merasakan hal yang sangat luar biasa. Dia terlihat bingung dan hatinya campur aduk. Bahkan dia sampai menangis dan duduk di lantai tersebut.
Udah Bang Kakak, kalau kita lihat dari wanita yang ada di tampilan video ini, dilihat dari sosoknya dia sedang sakit, dia sedang terapi ya, di rumah sakit, sedang kemo gitu. Dan dia nggak tahu Islam seperti apa, Al-Quran bagaimana. Dia nggak tahu gerakan ibadahnya orang Islam, tapi seolah-olah Allah sedang menunjukkan gerakan-gerakan itu. Allah sedang menghadirkan perasaan, ingin menghadirkan kesucian ketika mendengarkan Al-Quran, sehingga rokoknya aja disimpan. Bagaimana Allah bahkan mengajarkan dia bersujud coba ketika mendengarkan ayat itu. Dan tidak mungkin ada gerakan-gerakan seperti itu kecuali memang dia terpesona dengan Al-Quran. Yang bahkan dia tidak tahu itu adalah Al-Quran yang dibacakan. Mungkin dia menganggap Islam itu hanyalah teroris yang nggak patut untuk dipelajari, didekati. Tapi hatinya nggak bisa memungkiri bahwa ternyata bacaan Al-Quran itu sangat mempesona bagi dirinya. Masya Allah. Bunda abang kakak, kalaulah mereka aja mampu merasakan pesonanya Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita semuanya ada yang ada di ruang Zoom ini? Yang boleh jadi ada di banyak di antara kita, sebagian besar di antara kita. Ini udah deket banget sama Al-Quran dari dulu. Udah Islam dari semenjak lahir. Namun pertanyaannya, sudah sejauh mana kita menghidupkan Al-Quran dalam hati kita? Sudah sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quran? Porsinya lebih banyak mana yang tatkala kita mendalami dunia ini dengan gadget-gadgetnya? Ataukah kita meluangkan waktu dengan Al-Quran? Nah ternyata sumber kemuliaan itu dekat dengan kita. Sumber keajaiban, sumber kebaikan itu dekat dengan kita. Sedekat apa? Sedekat apa kita dengan Al-Quran, maka sedekat itulah kebaikan ini untuk kita. Ayah bunda abang kakak. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 20, ayat 10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh kami benar-benar telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang di dalamnya terdapat kejayaan, kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan. Afala ta'qilun. Apakah engkau enggak berpikir, enggak mengerti juga dengan itu semuanya? Nah, bunda, abang, kakak, ini adalah fasilitas yang Allah berikan untuk kita. Al-Quran. Siapa sih di antara kita yang ada di ruangan Zoom ini yang tidak ingin mendapatkan kemuliaan? Cung, siapa? Saya yakin semuanya pengen mendapatkan kemuliaan. Boleh jadi satu fasilitas yang mestinya kita hadirkan untuk dihidupkan. Apa itu? Al-Quran. Satu ayat saja kita amalkan. Masya Allah, efeknya dahsyat ayah bunda abang kakak. Dan banyak di antara sahabat-sahabat kita di Living Quran yang mereka mencoba menghidupkan Al-Quran, ternyata Allah hadirkan berbagai macam keajaiban dalam kehidupan mereka. Keajaiban itu dekat. Sedekat apa dengan Al-Quran, maka sedekat itu juga keajaibannya. The Living Quran. Maka saya bertanya, ayah, bunda, abang, kakak, kira-kira selama ini bagi ayah, bunda, abang, kakak, Al-Quran itu apa sih? Ya. Saya pengen tahu, ayah, bunda, abang, kakak, selama ini bagi ayah, bunda, abang, kakak, Al-Quran itu apa? Kira-kira apa bagi ayah, bunda, abang, kakak? Selama ini yang dirasakan Al-Quran itu sebagai apa sih? Ya. Boleh interaksinya ya di kolom chat ayah bunda bang kakak. Sampai sejauh mana kita memaknai Al-Quran. Al-Quran itu apa sih? Masya Allah, Pak Prasetyanto, penuntun hidup Pak Prasetya ya. Kalau yang lainnya Al-Quran bagi ayah bunda apa? Pedoman hidup Ibu Nurina, makasih. Ya, Masya Allah, Kang Imam Bonjol ya, Pak Imam Bonjol. Pak Imam Bonjol, Quran sebagai cermin, Masya Allah, cermin, Masya Allah ya. Petunjuk ya, Pak Budi. Insyaallah. Kira-kira abang kakak yang lainnya, bagi abang kakak mana Al-Quran itu seperti apa sih?
wasilah untuk dekat sama Allah. Bu Ari, Bu Srini, salah. Sebagai obat, petunjuk hidup. Al-Quran sebagai akhlak, Masya Allah Bu Hasna. Luar biasa. Bu Lina, pintu menuju surga. Luar biasa ya. Baik, Ayah Bunda Abang Kakak, terima kasih atas interaksinya. Dari Ibu Cut, ya, cara kita diskusi sama Allah. Bu Mai, pedoman, petunjuk, ya. Masya Allah, ini jawaban-jawabannya indah sekali. Betul sekali. Ini semuanya yang kita rasakan saat ini. Al-Quran itu sebagai pedoman, Al-Quran itu sebagai petunjuk, ya, Al-Quran itu sebagai panutan untuk kita merangkai akhlak kita. Masya Allah. Namun ayah bunda abang kakak, apa yang terjadi dengan hidup kita saat ini? Kira-kira kita yang ngaku Al-Qurannya sebagai petunjuk, kita yang ngaku Al-Qurannya sebagai pedoman hidup kita, lalu bagaimana saat ini kualitas hidup kita? Ada nggak di antara kita yang ngerasa kualitas hidupnya kayaknya gitu-gitu aja? Kayaknya jenuh dengan kehidupan di dunia ini. Ada apa di balik itu semuanya? Boleh jadi saat ini kita lagi ngerasa jauh dari Al-Quran. Kalaulah hidup kita lagi nggak baik-baik aja saat ini. Kelihatannya sehat, tapi ternyata di kedalamannya lagi luka, lukanya yang tak berdarah. Boleh jadi, jawabannya ini. Kita lagi ngerasa jauh dari Al-Quran. Atau Al-Quran lagi jauhin kita, ayah bunda abang kakak. Kita itu lagi jauh dari Al-Quran atau Al-Quran lagi ngejauhin kita. Al-Quran nggak mau deket-deket sama kita. Sehingga kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang tidak pernah kita harapkan. Bunda, abang, kakak, mohon maaf. Banyak di zaman ini ternyata orang yang dikit-dikit mikirnya itu udah nggak sehat lagi. Bahkan di Banjaran, di Bandung, belum lama beberapa bulan yang kemarin, ada seorang ibu yang berhijab. Kalau kita melihat ibu yang berhijab, dia adalah sosok yang tercerahkan semestinya. Tapi kenapa ibu yang berhijab ini kemudian memilih untuk menghabisi anak-anaknya, bahkan menghabisi dirinya sendiri? Ada apa di balik itu semuanya? Mungkin jawabannya satu, karena dia kehilangan arah hidup, ayah bunda, bang kakak. Dia mencari tempat untuk mengobati hatinya, tapi nggak didapetin kalau nggak pernah deket sama Al-Quran. Atau mungkin Al-Qurannya lagi jauhin kita. Ngeri kalau udah dijauhin Al-Quran, ayah bunda. Kalau kita jauh dari Al-Quran, maka efeknya apa yang terjadi? Setidaknya yang pertama yang akan kita dapatkan, hectic life. Hidup kita itu akan menjadi penat sekali. Hidup kita itu akan menjadi kesibukan yang tidak akan pernah ada berhentinya. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, coba kalau hidup ini bukan 24 jam, ditambah 2 jam lagi deh. Maka hidup aku selesai. Urusan-urusannya beres. Maka ayah bunda abang kakak. Bukan karena ditambah waktunya hidup kita selesai. Tapi dikarenakan kita jauh dari Al-Quran, maka kita akan dihinggapi dengan kesibukan yang tidak akan pernah selesai. Hektik. Kita menjadi penat. Hidup ini merasa sempit. Hati kita itu seolah-olah terdesak dada kita. Dan ini bukan saya yang ngasih tahu ayah bunda abang kakak. Allah subhanahu wa ta'ala yang ngasih tahu dalam surat Toha ayat 124. Dalam surat Toha tersebut Allah mengungkapkan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'anku, kata Allah, maka baginya penghidupan yang sempit, hektik. Nah, mungkin ada di antara umat yang saat ini merasakan hidupnya gitu-gitu aja, merasakan hektik hidupnya itu. Maka tidak akan pernah ditemukan healingnya kecuali apa? Back to Quran. Kita menghidupkan Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita jauh dari Al-Quran, ngeri. Lost life. Kita akan kehilangan jalan. Kita akan kehilangan arah. Kita akan kehilangan panduan. Kita akan kehilangan cahaya. Boleh jadi jalan itu sudah ada. Sebagaimana ayah bunda abang kakak misalkan dari rumah nih. Mau berangkat ke luar kota. Tapi berangkatnya itu malam-malam. Ternyata malam-malamnya itu cahaya apa mendung, tidak ada cahaya bulan, kemudian tidak ada cahaya lampu sama sekali. PLN lagi gelap
lagi mati, lagi putus waktu itu. Benar-benar gelap segelap-gelapnya. Nggak ada cahaya. Sumber cahaya itu betul-betul nggak ada. Kira-kira kita mau nggak jalan, naik kendaraan dalam keadaan gelap seperti itu? Mau nggak? Walaupun kita udah tahu belokannya, kita nggak akan mau untuk berjalan. Kenapa? Karena gelap. Nggak ada petunjuk, nggak ada cahaya. Dan sesiapapun yang mereka menjalani kehidupan hari-harinya jauh dari Al-Quran, maka dia berada di dalam perjalanan yang sesat. Fi dhalalim mubin. Dalam surat Az-Zumar ayat 22. Ya, lost life. Kemudian ada yang tidak kita harapkan yang terakhir ketika kita jauh dari Al-Quran apa? Kita akan didekatkan dengan sosok yang tidak kita harapkan. Unexpected partner. Siapa partner atau teman yang tidak diharapkan itu? Tidak ada lain ayah bunda bang kakak. Syaitan. Syaitan. Kalau kita jauh dari Al-Quran sama dengan menjauhi bisikan-bisikan kebaikan. Tapi ya, kalau kita dekat sama Al-Quran, maka kita apa akan senantiasa dibisiki oleh kebenaran dan kebaikan. Sebaliknya jauh dari Al-Quran, maka akan didekatkan dengan bisikan-bisikan syaitan. Dan ini Allah jelaskan dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 ayah bunda abang kakak. Nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Allah akan biarkan dia dideketin syaitan sebagai temannya. Karena apa? Karena jauh dari Al-Quran. Ayah bunda abang kakak, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merasakan kengerian ini. Ya, jauh dari Al-Quran menjadi hektik, menjadi kehilangan arah, dan dideketin sama syaitan yang senantiasa membisiki kekurangan, membisiki kejelekan, keburukan ke dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ayah bunda abang kakak, yuk kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, hadirkan kebaikan-kebaikan Al-Quran. Kenapa mesti Al-Quran? Kenapa mesti Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah the best frekuensi. Kebaikan, keajaiban, pertolongan Allah itu ada frekuensinya. Dan frekuensinya itu akan nyambung kalau dengan frekuensi kebaikan juga. Jangan sampai kita kalau misalkan nyari channel radio, tapi salah frekuensinya, maka nggak akan pernah dapat itu. Sama dalam kehidupan juga. Ternyata kehidupan kita itu, kita butuh frekuensi terbaik. Apa frekuensinya? Al-Quran. Udah nggak ada lagi. Al-Quran ya benar-benar. Kenapa Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran itu mampu mengubah yang kita bukan siapa-siapa menjadi sesuatu. Jadi siapa-siapa. Turn someone from nothing to something. Akan menjadikan yang tadinya bukan apa-apa menjadi apa-apa. Masya Allah. Kemudian, bagaimana Al-Quran? Al-Quran itu kurikulum terbaik, terlengkap, dan terberkah sepanjang zaman, ayah bunda bang kakak. Ya, Al-Quran itu kurikulum yang syumuli yang memang sangat dibutuhkan oleh kita. Kalau kita berbicara tentang diri kita, Al-Quran membahas itu. Berbicara tentang keluarga, Al-Quran membahas. Berbicara tentang pengasuhan anak, Al-Quran ngebahas. Berbicara tentang bisnis, Al-Quran ngebahas. Apapun yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup kita. Seperti apa arahnya, Al-Quran jadi kurikulumnya ya bunda bang kakak. Kemudian juga bahasan menyeluruh terkait etika eksternal dan internal. Selanjutnya, dunia aja bisa diubah sama Al-Quran, apalagi hidup kita. Yang hidup kita ini, diri kita aja nggak kelihatan di dunia ini. Kalau kita naik pesawat ke atas, ngelihat orang-orang di bawah udah nggak kelihatan, ayah bunda abang kakak. Kita itu nggak kelihatan di dunia ini. Dunia aja bisa dirubah, apalagi diri kita yang bahkan kecil di dunia ini, ayah bunda abang kakak. Mudah bagi Allah. Maka satu poinnya, hidupkan Al-Quran, the living Quran. Kemudian yang kelima, nih, penenang, cahaya, obat, petunjuk, dan rahmat. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi dalam surat Yunus ya. Kemudian juga make little things turn into big things.
dari satu bagian yang kecil yang kita anggap biasa. Sebetulnya di dalam Al-Quran nggak ada yang biasa. Sesungguhnya semuanya luar biasa. Kalau Al-Quran menunjukkan kepada kita, tahan bicaramu, katakanlah. Maka boleh jadi yang sederhana ini akan memberikan efek luar biasa dalam kehidupan kita. Boleh jadi Al-Quran ngomonginnya itu biasa. Bersyukurlah kamu. Tapi kalimat syukur ini walaupun sekali dalam Al-Quran. Tapi yang satu dan bahkan kita ngelihat sederhana ini akan menghadirkan sesuatu yang big. Sesuatu yang dahsyat, istimewa. Makanya di dalam Al-Quran sebetulnya nggak ada yang kecil. Semuanya itu dahsyat. Semuanya itu hebat, bunda, abang, kakak. Apalagi kalau kita setiap hari senantiasa menghidupkan ayat-ayat Al-Quran. Satu ayat Al-Quran aja dihidupkan, mampu menghadirkan keajaiban bagi kita. Lalu bagaimana kalau kita setiap hari mampu menghidupkan Al-Quran, ayah, bunda, abang, kakak? Kiranya apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Dahsyat, dahsyat, ayah, bunda, abang, kakak. Pertanyaannya adalah, lalu kemudian, kira-kira Al-Quran akan menjadi pembela kita kelak nanti, atau jadi musuh bagi kita? Wal Qur'anu hujjatul laka aw alaika. Al-Quran itu bisa menjadi pembela bagi kita. Suatu ketika kita akan berada di mana tempat-tempat yang sangat mengkhawatirkan, yang sangat menggelisahkan. Kita berada di tempat yang tempat itu betul-betul kekhawatiran yang sesungguhnya, ayah, bunda, abang, kakak. Kegelisahan, ayah, bunda, abang, kakak, di dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kegelisahan kelak di yaumil akhir tatkala kita akan disidang, diadili. Kekhawatiran kita di dunia akan kehidupan kita saat ini itu nggak ada apa-apanya, ya bunda, dibandingkan kekhawatiran tatkala di sana. Sesaat lagi kita akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dihisap setiap amal-amal kita. Namun banyak di antara kita yang ketika di dunia mereka ketika berada di ruang pengadilan, mereka bisa suap menyuap, bisa menyuap hakim, bisa menyuap jaksa. Tapi kelak di yaumil akhir kita nggak bisa menyuap Allah. Kita bahkan nggak bisa merayu Allah. Semuanya tergantung apa yang sudah kita upayakan di dunia. Yang bunda berkata, amal seperti apa yang sudah kita jalankan. Bayangkan dalam keadaan gelisah seperti itu, kemudian tiba-tiba ada sosok bercahaya yang menggandeng ayah bunda. Sosok bercahaya itu kemudian menjadi pembela kita, menjadi advokat di dalam pengadilannya Allah. Dan ia membela kita dan berkata kepada Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, masukkanlah sahabatku ini ke surgamu, Ya Allah. Siapa engkau? Aku adalah sahabatnya. Aku adalah Al-Quran yang senantiasa dia hidupkan dalam perjalanan hidupnya. Aku adalah satu ayat yang senantiasa dia amalkan, Ya Rabb. Maka masukkanlah dia ke surgamu. Kita mau digituin. Bahagia nggak kalau ternyata dalam keadaan gelisah ada yang ngebelain kita? Karena semua manusia sekuat apapun dan sebanyak apapun amalnya nggak bisa nyelamatin kita, bunda, kecuali diri kita sendiri. Kita diselamatkan dikarenakan satu hal, apa itu? Al-Quran. Atau boleh jadi Al-Quran sebaliknya akan menjadi penentang kita, penuntut bagi kita. Ya Allah, aku nggak pernah dibaca, Ya Allah. Aku nggak pernah dihidupkan olehnya, Ya Allah. Dia ngakunya beriman kepada aku. Dia ngakunya Islam. Tapi dia tidak pernah, Ya Allah, bahkan menghidupkan satu ayat darimu, Ya Allah. Maka masukkanlah dia ke nerakamu. Jadi musuh bagi kita, na'udzubillah min dzalik. Sudah bang kakak. Maka penting untuk kita bisa menghidupkan Al-Quran. Karena ternyata satu ayat Al-Quran mampu menghadiahkan kebaikan untuk kita. Bukan sekedar di dunia, pasti di dunia akan dapat. Pun juga kelak di yaumil akhir, ayah bunda kakak. Masya Allah. Ayah bunda, yuk, saya ngajak semuanya yang hadir di ruangan Zoom ini. Jangan pernah ada satu hari dalam kehidupan kita terputus koneksi kita dengan Allah.
karena putus koneksi dengan Al-Quran, memutuskan koneksi dengan diri. Putus koneksi dengan diri, memutuskan koneksi dengan Allah kita. Maka istiqomahlah terhubung. Jangan menunggu waktu luang bersama Al-Quran, tapi luangkan waktu bersama Al-Quran. Kita kalau berdoa sama Allah, pengennya segera diijabah, atau dilambat-lambatin ijabah. Kita pengennya segera diijabah, tapi anehnya, kita pengen segera diijabah, tapi nggak segera untuk dekat sama Allah. Nggak segera baca Al-Quran, nggak segera menghidupkan Al-Quran. Boleh jadi hektiknya kehidupan kita bukan karena kurang waktu, tapi dikarenakan kita tidak meluangkan waktu bersama Allah, bersama Al-Quran. Bunda Bang. Yuk, luangkan waktu, maka Allah akan meluangkan prioritasnya untuk hamba yang meluangkan waktu bersama Al-Quran. Dan ketika membaca Al-Quran, rasakanlah cintanya Allah. Bunda Bang. Tidak ada yang paling memahami kita kecuali Allah. Kalaulah pasangan kita secinta-cintanya pasangan kita, belum tentu dia tahu seperti apa yang kita ingin. Sayang-sayangnya pasangan kita, seperhatiannya pasangan kita, tidak seperhatian Allah kepada kita. Bunda Bang. Allah yang maha tahu tentang kehidupan kita, sehingga Allah titipkan pesan berharga dalam surat Ad-Duha ayat 7. Wa wajadaka dhalam fahada, kata Allah, aku mendapatimu sedang bingung, aku mendapatimu sedang lelah, aku mendapatimu sedang gelisah, aku mendapatimu sedang sedih, wahai hambaku, aku mendapatimu khawatir, wahai hambaku. Wa wajadaka dhalam fahada, maka aku memberimu supaya engkau tidak khawatir lagi, supaya engkau tidak sedih lagi, supaya engkau bisa menjalani langkah-langkah kehidupanmu dengan lebih indah. Fahada, Allah berikan petunjuk. Apa petunjuknya ya Allah? Al-Quran ya Bunda Abang Kakak. Gak ada lagi yang lain. Al-Quran. Rasakan cintanya ketika kita membuka ayat demi ayat Al-Quran. Setidaknya satu ayat pagi hari ini ayah bunda. Setelah selesai satu ayat, besoknya tambah 2 ayat. Setelah selesai, besoknya tambah 5 ayat. Setelah selesai, besoknya setengah halaman. Setelah selesai 1 hari 1 halaman, is okay, bertahap, nggak apa-apa. Menghidupkan 1 ayat aja mampu menghadirkan kebahagiaan ayah bunda. Rasakan cintanya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah satu-satunya buku di mana sang penulis itu jatuh cinta kepada pembaca. Kalau kita beli buku, katakanlah novel, kemudian kita terharu dengan novel itu, sangat menyentuh, maka kita minta tanda tangan penulisnya, betul nggak? Penulisnya nggak tahu, nggak peduli siapa kita, ayah bunda bang kakak. Kita ngefans sama penulisnya, tapi Al-Quran sebaliknya. Al-Quran ini adalah buku di mana sang penulisnya itu jatuh cinta kepada pembaca. Saking jatuh cintanya disediakan segala macam kehidupan, segala macam kebutuhan hambanya dalam Al-Quran. Al-Quran itu sangat mengagumkan. Meski dibaca berkali-kali, berulang-ulang ayah bunda abang kakak, namun anehnya selalu ditemukan insight, permata berharga yang tidak pernah kita sadari sebelum Al-Quran. Saya ngajak ayah bunda abang kakak semua, yuk kita hidupkan Al-Quran. Yuk balik lagi ke Al-Quran ayah bunda abang kakak. Kita terhubung dengan Al-Quran saat ini. Saat ini juga, dari pagi hari ini, kita merangkai hari-hari kita dengan Al-Quran ayah bunda abang kakak. Saya pengen ngecek dong di ruang Zoom ini. Jom, siapa yang di ruang Zoom ini lagi ngerasa khawatir, lagi ngerasa gelisah, lagi ngerasa sedih di ruang chatnya, di ruang chat. Siapa yang ngerasa sedang merasakan sedih, khawatir, atau ngerasa jenuh, merasakan marah mungkin, ya, yuk kita ngadu sama Allah Subhanahu Wa Taala, ngadu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi kita saat ini yang lagi ngerasa pengen untuk diobati, tapi kita bingung
Obat kita itu apa sih? Maka hidupkan Al-Quran ya Bunda Abang Kakak. Ya, coba. Siapa yang di ruang Zoom ini yang sudah memiliki TL Kijar? Ada yang pernah dengar TL Kijar? Ada nggak yang sudah punya? Atau yang lagi ngerasain saat ini? Masya Allah, Bu Mai baru pesan ya. Masya Allah. Bapak Setianto sudah punya ya? Alhamdulillah ya. Sudah punya TLQ-nya. Coba, ada nggak di antara yang ada di ruangan Zoom ini yang belum punya? Siapa yang belum punya ya, Bunda Bang Kakak? Bu Ari baru pesan Miracle Series ya. Bu Hasna, on the way ya. Masya Allah. Bang, siapa tadi ya? Bu Nurina belum punya. Bu Wiwi sudah punya ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Pak Abdul Somad belum punya juga. Bu Lina belum punya. Masya Allah. Baik, ayah bunda abang kakak, siapapun di antara kita yang saat ini sudah punya ataupun belum punya, yuk kita minta sama Allah bareng-bareng. Minta bareng-bareng sama Allah untuk ditunjukin satu ayat dari Allah yang bisa menjadi jawaban bagi kehidupan kita. Apapun perasaan-perasaan kita ya. Insya Allah. Mohon izin ayah bunda, sahabat semuanya. Mari kita tundukkan hati kita terlebih dahulu. Tundukkan pandangan kita. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap perasaan-perasaan kita, untuk setiap persoalan kehidupan kita. Kita minta sama Allah untuk ditunjukin satu ayat yang akan menenangkan hati kita, yang akan menjadi jawaban persoalan kita, yang akan menjadi solusi amal apa yang mesti kita lakukan. Ya, ulangi yang saya ucapkan ya Bunda Abang Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, ini aku ya Allah. Sebutkan nama masing-masing ayah Bunda Abang Kakak. Sebutkan nama masing-masing. Aku yang saat ini merasakan persoalan dalam hidupku ya Allah. Aku yang saat ini sedang merasa sedih, khawatir, gelisah. Aku butuh kepadamu ya Allah. Tunjukkan kepadaku satu ayat ya Allah. Yang dengan ayat itu mampu menyentuh hatiku. Mampu menenangkan hatiku. Menjawab segala persoalanku ya Allah. Tunjukkan kepadaku satu ayat ya Allah. Aku butuh ya Allah. Dengan ayat itu, aku nurut, aku manut ya Allah. Sekarang ambil nafas panjang ayah Bunda Abang Kakak. Keluarkan perlahan. Ambil nafas panjang, ketika mengambil nafas, rasakan sedang disentuh hati kita oleh Allah. Ambil nafas, keluarkan perlahan. Iya, relax, tenang. Oke, ayah bunda abang kakak, sahabat semuanya, izin bagi siapapun yang ada di ruang Zoom ini saat ini, yang ingin merasakan dahsyatnya ayat Al-Quran satu ayat, namun memberikan jawaban untuk kita semuanya. Cung, siapa yang ingin merasakan dahsyatnya ayat Al-Quran? Yuk, siapa yang mau nih? Kita bareng-bareng ya, buka ayat Al-Quran. Siapa yang mau nih? Saya pengen dibantu, Kang Budi. Tolong pilihkan yang sudah punya ataupun ya prioritasnya yang belum punya TLQ untuk merasakan saat ini juga kita buka satu ayat Al-Quran, insya Allah.
Ini sudah ada. Ah, dipilih aja ini langsung ya. Ibu Aan dari Ibu Aan Siti Fatona. Mohon izin Ibu Aan, kalau memungkinkan Ibu Aan untuk open cam, open mic, ya. Ibu Aan, boleh Iya, baik. kan? Jika memungkinkan, Ibu Aan coba open cam, open Iya, mic. Ustaz. Coba bisa di spill mana Ibu Aan? Nah, Masya Allah Ibu Aan. Assalamualaikum Ibu Aan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu Aan, Iya. suara saya terdengar dengan jelas, Ibu Aan. Iya, terdengar, Ustaz. Masya Allah. Tadi ikut saya nggak untuk melafalkan doa permintaan sama Allah? Iya, ikut. Ikut. Ibu Aan, Iya. belum punya TLK-nya ya? Belum, Ustaz. Belum. Baik. Di saya ini ada, saya sedang ada TLK, TLK Jar, The Living Quran Jar. Ya, eh, Ibu Aan, saat ini Ibu Aan, perasaan yang paling dominan, rasanya apa? Coba sebutkan. Sedih, khawatir, marah, jenuh, atau bahagia? Mungkin lebih ke khawatir ya. Lebih khawatir. Lebih Sekarang kita khawatir. minta sama Allah ya, Bu Aan. Tadi Ibu Aan sudah minta sama Allah untuk dihadirkan satu ayat ya, Ibu. Iya, sudah. Nah, di saya saat ini ada 100 ayat Al-Quran dari TL Kijar, Bu. Hmm, Saya iya. nggak tahu ayatnya tentang apa, bunyinya seperti apa, kemudian tadaburnya bagaimana, karena di dalamnya itu bukan sekedar ayat, tapi juga ada tadabur Qurannya, kemudian ada amalan apa yang mesti kita lakukan. Jadi siap-siap Ibu Aan, nanti saya akan mewakili Ibu Aan untuk ngambil satu ayat yang ada di sini ya. Iya, Nanti saya iya. akan ambil, saya nggak tahu ayatnya apa, namun pastikan Ibu Aan mengamalkan ayat yang ada di dalamnya ya. Kalau Iya, ada baik. what to do, apa yang mesti Ibu lakukan, insya Allah Ibu lakukan hari ini. Bismillah ya Bu ya. Bismillah, ya. Insya Bismillah. Allah. Baik, Ibu Aan, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili Ibu Aan untuk mengambil satu ayat yang ada di dalam ini. Ini bukan rekayasa ya, teman-teman semuanya. Saya nggak tahu, belum kenal Ibu Aan sebelumnya, nggak tahu seperti apa ya persoalan hidupnya bagaimana. Tapi biarlah Allah yang Maha Tahu. Allah akan jawab segala kekhawatiran Ibu Aan yang dirasakan di dalam ayat Al-Quran. Ya, insya Allah saya ambil mewakili Ibu Aan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya wakilkan untuk mengambil satu ayat darimu atas segala perasaan dari Ibu Aan saat ini. Bismillah. Oke, saya ambil satu ya, Bu ya. Nah, ini satu ayat, Bu. Ayatnya tentang apa? Saya akan bacakan untuk Ibu Aan ya. Dan Ayah Bunda, ini juga boleh jadi Allah hadirkan Ibu Aan sebagai ayat bagi kita semuanya yang sedang merasakan hal yang sama, sedang merasakan khawatir ya. Ibu Aan saya bacakan ayatnya. Allah menitipkan untuk Ibu Aan surat Toha ayat 46. Bagaimana bunyinya? Saya bacakan. Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar, aku melihat." Masya Allah. Allah Relate lepas banget ya. ya. Masya Allah. Relate banget ya Bu ya Iya, betul. Masya ayatnya Allah. ya. Saya ulangi lagi ayatnya ya Bu ya. Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Ada tadaburnya di belakangnya, Bu. Insight-nya adalah kehadiran Allah itu cukup untuk menenangkan segala kecemasanmu. Ya. Kemudian apa yang mesti Ibu Aan lakukan? Rasakanlah Allah menggenggammu. Ucapkan dalam hati.
Engkau bersamaku ya Allah. Sambil sentuh dadanya, rasakan hangatnya ya tangan di dada. Katakan, ya Allah, makasih engkau bersamaku ya Allah. Masya Allah. Gimana perasaannya Bu Aan sudah disentuh dengan ayat Al-Quran? Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, mulai tenang ya, Ustaz. Tenang ya, Masya Allah. Itu baru satu ayat Bu. Ya, baru satu ayat. Apalagi kalau kita dapat 100 ayatnya. Baik, makasih Bu Aan ya, jazakumullah khair. Tadi surat Toha ayat 46 ya Bu. Nanti bisa dibuka di 46. Al-Qurannya ya. Surat Iya, Toha ayat ayat 46. 40. Iya. Baik, kita coba yang lain ya, Kang Budi ya. Kita coba siapa yang lagi mau dibantu juga dengan TLK-nya. Yuk, siapa yuk? Selain Bu Aan ada siapa lagi? Bu Lina. Bu Lina, boleh Bu Lina open kalau memungkinkan open cam, open mic ya. Silakan di spotlight ya, dibantu spotlightnya. Bu Lina, silakan kalau memungkinkan open. Oke, tidak memungkinkan on cam nggak apa-apa. Silakan on mic aja biar ada interaksi ya. Ya, Kak. Silakan. Masya Allah. Ibu Lina, terdengar suara saya, Bu? Terdengar. Ibu Lina, perasaan yang paling dominan saat ini apa? Perasaannya seperti apa, Bu? Sedih, Sedih, Bu. penat, Penat. pun Baik, khawatir banyak. sekarang minta lagi sama Allah ya. Coba Ibu minta sama Allah supaya Allah membimbing Ibu. Allah hadirkan satu ayat yang mampu menenangkan Ibu. Iya, Minta sama Allah ya. Baik, Bu, saya di sini menjadi wakil Ibu untuk mengambil satu ayat Al-Quran ya dari TL Kijar. Saya nggak ya, tahu ayatnya tentang apa, namun semoga ini mampu menjawab segala perasaan Ibu Bulina ya saat ini. ya. Yuk, ucapkan basmalah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, saya menjadi wakil dari Ibu Lina untuk Engkau berikan satu ayat yang mampu menyentuh hati Ibu Lina menjadi jawaban atas segala perasaan sedihnya hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil satu, Bu. Ya, Kak. Baik, siap ya, Bu ya. Ya, Yang Allah titipkan untuk Ibu saat ini adalah surat An-Najm ayat 43. Surat An-Najm ayat 43. Saya akan bacakan ayatnya ya, Bu ya. ya, Bismillah ya Allah. Dialah yang menjadikan tertawa dan menangis. Itu ayatnya. Dialah Allah yang menjadikan tertawa dan menangis. Insight-nya apa? Insight-nya, tadaburnya adalah air matamu bukan kelemahan, tapi tanda bahwa kamu masih hidup dan Allah masih merawat hatimu. Jadi kalaulah saat ini sedang merasa sedih dan berurai air mata, tidak mengapa ya, Bu Lina. Itu adalah tanda Allah sedang melembutkan hati ibu. Tanda bahwa Allah masih memberikan peluang untuk Ibu Lina hidup dan Allah masih merawat hati ibu saat ini. Ya, what what to do sekarang? Apa yang mesti ibu lakukan? Amalan seperti apa yang mesti ibu lakukan hari ini? Saya bacakan. Biarkan air matamu jatuh, tapi jangan lupa untuk bangkit. Curhatlah hanya pada Allah dengan bahasamu sendiri. Tuh, silakan ngadu, jangan sama manusia aja ngadunya, tapi ngadu terbaik adalah ngaku ngadu sama Allah, curhat sama Allah, ya.
Insya Allah itulah yang akan menenangkan Ibu Lina curhat sambil merasakan dekat sama Allah. Dikarenakan ketika Ibu curhat berarti Ibu masih hidup dan tidak ada kehidupan kecuali itu semuanya perawatan dari Allah. Masya Allah. Gimana Bu perasaannya relate Bu? Ya, Ustadz. Masya Allah. Itu ya surat An-Najm ayat 43. Ya. Boleh satu orang lagi ya. Terima kasih Bu Lina ya. Jazakumullah. Buya ya. Boleh satu orang lagi Kang Budi. Buya ya, Silakan. Ustadz. Buya Siapa? ya. Buya Bu ya. Yaya. Iya, Buya ya. Mana Bu Yaya boleh di spotlight. Oh, Ada. oh iya. Iya, iya, Pak. Silakan Bu. Bu Yaya kedengaran suara saya Bu? Kedengaran, kedengaran. Kedengaran. Masya Allah. Iya. Ibu Yaya perasaan Bu Yaya saat ini seperti apa? Saya mau menghadapi operasi, maksudnya itu eh, ingin lancar, ingin tidak ada apa masalah gitu. Karena Oke. ya gitu khawatir karena faktor usia. Baik Bu. Ada kalanya obatnya perlu satu ataupun dua. Ya. Karena kan Al-Quran itu obat. Ya. Nah di sini tadi untuk beberapa saya hadirkan satu. Kita lihat ya Ibu. Insya Allah, Bu Yaya sudah minta sama Allah, Bu? Sudah minta diberikan kemudahan. Mudah-mudahan. Ya. Minta hari ini, pagi ini, satu ayat yang mampu menyentuh hati Ibu, yang relate dengan apa yang akan Ibu hadapi, persoalan yang Ya, Ibu rasakan saat ini. Minta sama Allah, ya. ya Allah, ya Allah, minta satu ayat untuk memberikan ketenangan dan kedamaian dalam menghadapi eh, operasi minggu Masya Allah. ini. Bismillah ya, Bu ya. Ya, Baik, saya menjadi wakil Ibu Yaya, ya. Menjadi wakil Bu Yaya untuk ngambil satu ayat. Sekali lagi, Bu Yaya. Ibu Yaya pernah ketemu saya nggak, Bu? di ini aja di Zoom. Di Zoom, di Zoom aja. Berarti belum pernah ketemu ya, langsung ya. Nggak ada Ya, rekayasa. Saya akan ya, ngambil satu ayat menjadi wakil Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mengambil satu ayat darimu dari Ti Al-Kijari ini, mewakili Ibu Yaya Syafaria. Jadikan ayat ini menjadi petunjuk bagi Ibu Yaya, bagi kami semua yang ada di ruang Zoom ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, sudah saya ambil ya tadi ya. makasih. Baik, ayatnya tentang apa? Masya Allah. Bu Yaya, Ya, surat Al-Baqarah 153. 153. Ya, saya Al-Baqarah. bacakan ya Bu ya. Ya, Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar dan sholat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya bacakan tadaburnya ya Bu ya, untuk Bu Yaya. Ya, ya. Aku tidak menjauh saat kau menahan luka. Amin, amin. Aku justru di sampingmu. Allahu Akbar. Apa yang mesti Ibu Yayah lakukan saat ini? Ya, ya, ya. Tahanlah diri dan kesusahanmu. Dan katakan, aku ridho ya Allah. Aku ridho ya Allah. Coba sekarang ucapkan dengan ketulusan. Sentuh hatinya, tangan kanannya disimpan di dadanya, Bu. Rasakan hangatnya. Kemudian ambil nafas panjang, keluarkan sambil mengucapkan, aku ridho ya Allah. Ya, Aku ridho ya Allah. gimana perasaannya, Bu? Bu Yaya? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin Tenang. tenang ya. Ya, ya. Insya Allah, Allah tahu setiap luka-luka yang Ibu Yayah rasakan. Amin, amin ya Dan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan Ibu Yaya. Insya Allah ya, Bu Amin. ya. Ya Allah. Amin, Insya amin ya Allah. Allah. Amin. Baik. Jazakallah, Ustaz. Baik aku. Amin. Makasih sama-sama, Bu. Baik. Amin.
Saya maunya, ayah bunda bang kakak, semuanya merasakan ayat-ayat ini. Tapi dikarenakan ruang Zoom ini yang terbatas pertemuannya ya, ayah bunda. Maka tadi kita coba tiga saja untuk kita bantu dengan ayat Al-Quran. Ternyata ayat Al-Quran itu relate. Ayat Al-Quran itu mempesona. Al-Quran itu menghadirkan keajaiban. Dan bukan sekedar ayatnya. Tapi di balik itu semuanya ada, setiap ayat itu ada amalan. Yang ketika kita mengamalkan setiap ayat itu, menghidupkan setiap ayat itu, sama dengan menghidupkan kehidupan kita. Masya Allah ya, menghidupkan kehidupan kita. Nah, ayah bunda abang kakak, mau nggak kalau hari-hari kita itu hidup? Mau nggak kalau hari-hari kita berikutnya nggak kayak yang biasa-biasanya, lebih hidup lagi? Mau nggak dibikin hidup kita lebih hidup? Yuk, cek kembali nih. Mau nggak kalau hari-hari kita itu terbimbing ya Bunda? Mau, Mau nggak mau. kalau hari-hari kita itu tidak seperti biasanya, tapi hari-hari yang betul-betul merasakan keindahannya, Masya Allah. Maka ya Bunda Bang Kakak, izin saya share screen lagi ya. Tidak ada cara yang lain. Connect ke Al-Quran. Ya, connect ke Al-Quran. Dan apa yang tadi saya coba, itu adalah the living Quran. The living Quran itu apa sih? The living Quran itu yang menghidupkan Al-Quran ya Bunda. Sebagaimana Aisyah pernah ditanya, seperti apa sih akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Aisyah bertanya balik, apakah kamu membaca Al-Quran? Iya, membaca Al-Quran. Kemudian Aisyah berkata, akhlakuhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Maka yuk perbaiki diri kita dengan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan untuk memperbaiki setiap diri dengan Al-Quran. Dan yang saya bawa tadi untuk ayah bunda abang kakak, ini adalah tools. Kenapa sih mesti dibungkus dengan jar yang cantik seperti ini? Dikarenakan umat ini banyak yang sedang terluka, bahkan banyak yang sedang kehilangan arah. Maka butuh tools untuk kita mampu menyelamatkan mereka semuanya. Ada kalanya ketika kita beri Al-Quran, seolah-olah digurui, betul nggak? Kamu kenapa sih? Nih, buka Al-Quran, seolah-olah digurui. Tapi kalau kita ambil satu ayat yang ada di sini, dia nggak tahu kalau ini ayat Al-Quran. Tapi ternyata ayat tersebut itu langsung bisa menyentuh setiap hati-hati mereka. Padahal itu adalah ayat Al-Quran juga sama. Banyak orang yang ngakunya Islam, tapi jauh dari Al-Quran, ayah bunda. Maka kita harus menjadi madu, kita menjadi syifa, kita menjadi obat, wasilah obat bagi mereka yang lagi jauh dari Al-Quran. Jangan ada lagi cerita ibu yang bahkan berhijab kemudian bunuh diri, jangan ada lagi cerita seperti itu. Karena semestinya mereka terselamatkan dengan apa? Dengan ayat Al-Quran. Mereka nggak boleh ngerasa sendiri dan kesepian. Karena mereka senantiasa ditemani. Sebagaimana tadi Ibu Yayah kemudian merasakan dirawat sama Allah, dijagain sama Allah. Allah itu hadir untuk Ibu Yaya. Masya Allah. Ya, itulah TLQ. Dan ayah bunda bangga kak. ليس الحفظ. شوف أنا حافظ الحمد لله رب العالمين. ليس المقصد الأسمى من القرآن هو الحفظ. الحفظ فضيلة عظيمة، لكن ترى المقصود الأسمى هو الفهم، هو التدبر، هو العمل بالقرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به. تتدبر القرآن وتعمل بالقرآن فتكون من أهل القرآن وإن كنت لست حافظا له. سبحان الله. وتحشر يوم القيامة مع أهل القرآن بمصداق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به. Nah, ini adalah merupakan kalimat yang indah sekali dari seorang ulama, Syekh Ahmad An-Nufais. Bahwa ternyata Ahlul Quran itu bukan sekedar yang menghafalkan Al-Quran ayah bunda. Tapi lebih daripada itu adalah mereka yang mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran. Dan yang dirasakan oleh tiga orang sahabat kita tadi, mereka sedang mentadabburi dengan satu ayat Al-Quran, ada insight-nya, dan juga ada amalannya. Ada amalannya, sebagaimana Bu Yayah tadi. Aku ridho ya Allah. Itu amalan yang ingin Allah lihat dari hamba-hambanya.
Ya, ayah bunda abang kakak. Dan inilah The Living Quran Jar, ayah bunda abang kakak. The Living Quran Jar hadir untuk kita meneladani Rasulullah dan sahabat. Ya, berinteraksi dengan ayat satu demi satu, tidak mengapa. Sedikit demi sedikit, sungguh-sungguh, ternyata dengan kesungguhan itu akan menghadirkan jawaban dari Allah. Saya pernah mencoba, ayah bunda, The Living Quran ini dengan tidak menghadirkan kebutuhan dari orangnya. Dan akhirnya nggak dapet. Tapi ketika menghadirkan kebutuhan, saya yakin sama Al-Quran, saya butuh sama Al-Quran. Ternyata setiap ayatnya itu ngejawab. Sebagaimana tadi, ayatnya menjawab ibu-ibu yang sudah mencoba 3 orang tadi. Nah, di dalam Al-Kijar ini, toples ada 100 ayat, ada tadaburnya, ada amalnya, ada what to do-nya. Dan ini mampu mengubah hidup kita sehari-hari. Itu baru 1 ayat. Apalagi kalau 1 keler nih, ayah bunda. Ya, kita punya ayat-ayatnya. Nah, ayah bunda, bang kakak, ini testimoni dari orang-orang yang sudah mengamalkan apa yang ada di dalam jar ini. Ini ya, dalam Al-Kijar. Ini ada salah satu testimoni dari mereka yang punya jar. Ini jar ini ada serinya ya. Salah satunya jar parenting. Dan ketika dibuka, ternyata ayatnya ayat tentang Nabi Zakaria yang ingin punya anak. Dan itu relate dikarenakan mereka udah 8 tahun belum dikasih anak sama Allah. Apa yang terjadi besoknya? Mereka tes spek ternyata positif hamil. Wallahu alam, tidak ada yang kebetulan, semuanya adalah bentuk keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini berbagai macam keabaikan Allah, berbagai macam keajaiban dari Allah. Ini before after ya. Sebelumnya tensinya tinggi terus menerus ya. Tapi setelah dia dibimbing dengan miracle seriesnya jar ini, ya tadi sebagai Ibu Yayah juga saya pakai miracle series sebagai obatnya, maka hatinya makin tenang. Apa yang terjadi kalau hati tenang? Tensinya menurun, tidak high lagi, ya tidak tinggi lagi. Masya Allah, hari-harinya menjadi indah, hari-harinya menjadi tenang, karena dibimbing dengan ayat-ayat Al-Quran. Dihidupin satu aja, menghadirkan kebaikan dan keajaiban. Nah, siapa saja sih yang sudah menggunakan Al-Kijar ini dalam kesehariannya? Ini banyak, banyak ya. Dan salah satunya sangat direkomendasikan oleh orang-orang yang sudah kita kenal. Ada Ustadz Abdul Somad. Nah, di samping Ustadz Abdul Somad itu adalah Profesor Dr. Ahmad Muhammad Tuhi yang approve, yang membimbing kami untuk menghadirkan ayat-ayat ini, ayah bunda, untuk ayah bunda abang kakak. Ada Donditan, ya kemudian ada Kodenis dan lain-lainnya juga. Ya, kenapa TLQ ini penting, ayah bunda abang kakak? Kenapa harus dimasukin ke jar? Karena untuk menjadi keluarga Allah di dunia, mengembalikan fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kondisi umat hari ini butuh solusi dengan Al-Quran. Sebagaimana Ibu Yaya tadi merasakan langsung jawaban dari Allah, sebetulnya umat itu butuh digituin. Nah, menjadi amal jariah ketika kita menyebarkan TLQ ini juga. Ayah bunda, jangan sampai cuman saya yang punya ini. Jangan sampai cuman saya yang punya. Ya, semuanya bisa punya. Ya, ayah bunda. Nah, ini Ustadz Abdul Somad dengan Dr. Ahmad Muhammad Tufi. Dan beliau sangat menganjurkan kita semuanya untuk punya The Living Quran Jar. Bagaimana kita membumikan Al-Quran sehingga Al-Quran tidak hanya sebagai tulisan kaligrafi di dinding, tidak hanya sebagai Al-Quran. Masya Allah ya. Nah ini dari beliau Dr. Ahmad Muhammad Tufi. في كل العالم وإلى كل مسلم يحب الله ورسوله. وظيفتنا هذه الأيام أن ننصر القرآن، ونصرة القرآن هي أن نحوله من مجرد كتاب للقراءة وفقط. Nah, ini variannya ya Bunda Bang Kakak. Kenapa sih dibikin tematis varian seperti ini? Kalau dilihat dari sebelah kiri ada Marriage Series ya, kelernya itu. Ada parenting, ada miracle, ada hufaz, ada healing. Kenapa dibikin tematik? Supaya memudahkan kita kebutuhannya seperti apa. Karena kita ada persoalannya tentang apa? Persoalan anak buka parenting.
persoalan pernikahan, buka marriage series. Bahkan ada yang dengan TLQ ini, wasilah TLQ ini, ada yang tadinya mau cerai, akhirnya langsung pelukan dan rujuk dengan TLQ ini. Ada healing series, ada hufaz series. Kemudian kalau butuh jawaban dari setiap permasalahan, masalah kita, miracle series. Ya insya Allah, Allah sudah temak-temakkan kebutuhan kita di dalam Al-Quran, dan kita sengaja masukkan ini bukan sekedar ayatnya aja, tapi ada tadaburnya. Itu yang mahalnya, ayatnya, kemudian ada tadaburnya, dan ada amalan apa yang mesti kita lakukan. Itu yang mahal. Ya, ayah bunda abang kakak. Nah ini produknya ya, seperti apa. Oh. Ini bentuknya seperti ini ayah bunda abang kakak. Ada hologram originalnya, karena ternyata banyak pemalsuan ya. Kemudian juga ada QR code akses, nanti ada komunitasnya, kita bisa ikut kajian TLQ-nya di setiap hari Selasa ataupun Jumat, insya Allah. Ada komunitasnya juga, saling menguatkan, saling mengingatkan, insya Allah ya. Nah ini boxnya, cantik sekali, bisa untuk jadi hadiah bagi yang mau nikah, hadiah bagi sahabat kita yang lagi galau, ya. Ini menjadi teknik, salah satu teknik yang indah. Dan banyak sekali membantu umat untuk mereka merasakan lebih dekat sama Allah. Zumar 53. Gimana kalau bukan kita aja yang ngerasain, tapi kita membawa sahabat kita, keluarga kita untuk merasakan sentuhan dari ayat Allah. Ya. Ini adalah santri yang merasakan luka pengasuhan yang sangat mendalam. Istighfar, sungguh-sungguh hari ini baru tersenyumlah dan mari lagi. Cinta seperti aku. Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 6. Sesungguhnya kamu akan berjalan menuju Tuhanmu dan kamu akan menemuinya. Kamu Insight, hidup adalah perjalanan. Kehilangan adalah mengingat arah. Tanyakan, sudahkah aku siap bertemu Allah? Biarkan kehilangan menuntunku pulang. punya perasaan marah nggak? Ada perasaan marah? Benci. Oke, ambil merahnya. Quran Surah Asy-Syura 40. Balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tapi siapa yang memaafkan dan memperbaiki pahalanya di sisi Allah. Insight. Memaafkan bukan berarti kalah, tapi kamu sedang mengumpulkan pahala diam-diam. Bayangkan wajah orang yang menyakitimu. Masya Allah. Ya, kalaulah bisa, jangan kita yang ngerasa aja di ruang Zoom ini, tapi kita menjadi wasilah syiar untuk sebanyak-banyaknya umat merasakan kebahagiaan. Dan keseruan menggunakan TLQ ini bisa untuk diri sendiri, ayah bunda, memperbaiki diri kita. Kemudian juga bisa untuk kita bawa di seminar, training, coaching, ya, atau lagi ngumpul-ngumpul bareng keluarga, bareng teman-teman, ya, atau kita jadikan itu vlog harian kita, journaling kita, ya, boleh wall decor, kalimat-kalimat ayat Quran dan insight what to do-nya seperti apa di rumah-rumah kita. Masya Allah ya. Dan kabar baiknya ya bunda, tetesan kebaikan sekecil apapun itu akan mengubah kehidupan dunia kita. Dan ternyata siapa yang pengen menjadi pensiar ini, kita membuka sebanyak-banyaknya ruang-ruang itu. Bukan kita aja yang ngerasain, jangan jadi pemakai aja, tapi kita jadi pengedar juga. Itu disebutnya Quranic solver. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebadan.
dengan orang yang melakukan kebaikan itu, insya Allah. Ya, maka kalaulah pengen punya QL Kijar ini, yuk bareng-bareng bisa pesan di link yang disematkan oleh Kang Budi ya, boleh linknya disematkan ya kalau mau ya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau bisa 5 jar, 5-5-nya punya ayah bunda. Kenapa? Karena sesuai dengan kebutuhan kita. Kita pengen syiar. Ustaz, aku pengen syiar tapi aku nggak pernah mondok, nggak pernah masantren, nggak pernah ngapalin Quran, nggak tahu ayatnya bagaimana. Syiarnya cukup bawa ini aja. Datang ke sahabat kita, kemudian bilang kayak gini, Allah ya, kamu yakin nggak sama Allah? Yakin nggak sama Allah? Yuk minta, apapun kata, saat minta, tunjukin satu ayat, suruh dia ambil. Kita nggak tahu ayatnya apa, tapi bagaimana Allah menghadirkan keajaiban untuk orang tersebut. Masya Allah dahsyat. Saya bawa ini ayah bunda kemana-mana saat ini. Kenapa? Karena ini sangat mudah menjadikan seseorang dekat sama Al-Quran. Saya nggak perlu cerita keajaiban seperti apa, karena terlalu banyak ayah bunda, terlalu banyak keajaibannya. Dan saya nggak mau dirasain sendiri. Semuanya mesti merasakan kebaikan ini. Ini menjadi fasilitas dari Allah, tools berharga dalam perjalanan hidup kita. Yuk, yang mau nanti jadi pensyiar ini itu bisa langsung bergabung dengan Yayasan Abu Yatama Indonesia. Insya Allah ya. Nih, bukan sekedar jualan, tapi ini misi dakwah yang elegan, insya Allah ya. Baik, nanti boleh Umay ya di saling share atau nanti ada rekamannya juga ya. Insya Allah. Mungkin itu saja ya Bunda Abang Kakak untuk perjumpaan kita di hari ini. Nanti info berikutnya insya Allah bisa ditanya-tanya ya ke Kang Budi ataupun di link yang sudah disematkan oleh Kang Budi di sana ya. Bismillah, silakan. Jazakumullah khair ya Bunda Abang Kakak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz ya sudah sharing ilmunya di pagi hari ini. Ya, luar biasa banget ya. Bunda, Abang Kakak, ya. Kita dapat insight banyak ya di pagi hari ini ya tentang bagaimana kita bisa menghidupkan Al-Qur'an ya dalam keseharian kita. Jadi tidak hanya kata-kata saja bahwa Quran itu sebagai petunjuk ya, Quran itu sebagai obat ya, syifa gitu ya. Tapi kita mungkin akan melaksanakan atau melakukan tadi menghidupkan Quran ya dalam keseharian kita gitu. Yang tadi sudah disampaikan dan juga sudah ya banyak yang merasakan juga ya terkait dengan bagaimana kita bisa menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan dalam ayat Al-Quran gitu ya, gitu. Dan kita mentadaburi Al-Quran dan salah satu yang mudah gitu ya, ayah bunda semuanya, abang kakak sudah disediakan ya oleh kita itu yang namanya The Living Quran Jar gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa meminta petunjuk gitu ya dalam keseharian kita ya, ataupun juga kalau kita sedang galau, sedih ya, senang, bahagia gitu ya, bagaimana kita bisa mentadaburi Al-Quran gitu ya. Tadi sudah disampaikan ada satu produk yang namanya The Living Quran Jar gitu ya. Bunda, abang kakak yang berminat ya untuk memesan The Living Quran itu bisa memesan melalui link bit.ly ya /The Living Quran Abu Yatama ya. Mungkin boleh ditampilkan. Ya, pada host boleh ditampilkan ya untuk pemesanannya. Masih loading. Ya. Sudah muncul ya, ya Bunda Bang Kakak di layar. Ya. Itu silakan melakukan pemesanan melalui bit.ly /garis miring ya The Living Quran Abu Yatama. Ya.
Nanti atau informasinya bisa melalui 0811 ya, 11198765 gitu ya. 0811 11198765. Oke. Izin untuk share screen ya untuk pemesanannya nanti. Oke, sebentar. Ya, nanti ketika klik linknya ya, bit.ly garis miring The Living Quran Abliyatama akan masuk ke landing page ini ya. Silakan diklik pesan TL Kijar ya. Pesan TL Kijar, kemudian nanti ada pilihan ya. Tadi ada 5 series ya, sudah disampaikan. Ada series Miracle, kemudian ada Parenting ya. Kemudian juga ada Focus ya. Kemudian juga ada Healing. Kemudian juga ada Marriage series ya. Dan selain 5 seri tadi, ada juga TLP Journal gitu ya. Ini juga bisa menemani ya ayah bunda abang kakak ya menuliskan apa yang harus dilakukan di hari ini gitu ya selama 40 hari ke depan gitu ya. Nah, itu silakan dipilih salah satu ataupun bisa semuanya ya 5 series ini gitu ya. 5 series ini kemudian juga TLQ jurnalnya gitu ya itu silakan bisa untuk dipilih ya seperti itu. Nanti silakan dimasukkan datanya gitu ya. Kemudian nomor handphone, kemudian emailnya dan juga kecamatan untuk pengiriman gitu ya seperti itu. Dan ada berbagai macam metode pembayaran ya, bisa transfer, bisa melalui Dana, GoPay, Oppo, QRIS dan sebagainya gitu ya. Juga ada virtual account ya. Dan ada tambahan kalau misalnya ingin donasi untuk Palestina ya bisa dicentang gitu ya. Seperti itu. Dan nanti setelah selesai ini akan terlihat ya secara totalnya. Kemudian silakan diklik pesan seperti itu ya. Ya, mudah ayah bunda abang kakak ya. Silakan bagi yang berminat gitu seperti itu untuk bisa memesan TLP jar seperti itu. Baik, boleh ada pertanyaan dulu, Ustaz? Boleh silakan. Boleh silakan. Satu aja paling ya. Baik, satu pertanyaan boleh. Barangkali ada ayah bunda, abang kakak yang ingin bertanya, silakan. Boleh raise hand ataupun di kolom chat ya. Baik, barangkali sudah cukup ya mungkin ya. Sudah siap pesan ya ayah bunda ya. Siapa yang sudah siap untuk pesan di hari ini? Boleh di chat ya, di kolom chat. Ya, insya Allah ini akan menemani eh, keseharian kita gitu ya. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik ya dengan menghidupkan Al-Qur'an tentunya ya seperti itu. Baik. Kalau tidak ada mungkin pertanyaan, boleh mungkin langsung closing statement Ustaz. Baiklah ya bunda bang kakak yang Allah sayangi Allah bahagiakan ya. Kalau misalkan hati kita bergetar di pagi hari ini dikarenakan ayat Al-Quran, maka mungkin ini adalah panggilan dari Allah untuk kita balik. Balik ke Al-Quran, ayah bunda bang kakak. Maka lanjutkan perjalanan ini. Jangan dibiarkan begitu aja. Dikarenakan rasa-rasa yang ada pagi hari ini boleh jadi tidak berulang. Ya, maka hadirkan percepatan dalam hidup kita dengan Al-Quran. Jadilah kita sosok yang bukan sekedar tumbuh
bersama Al-Quran, tapi juga menjadikan pensyiar untuk umat merasakan indahnya bersama Al-Quran. Mungkin kita bukan siapa-siapa, tapi Al-Quran mampu menjadikan kita siapa-siapa. Kita mungkin nothing, tapi bersama Al-Quran kita menjadi something. Nah, yuk dari mulai sekarang kita bergerak ayah bunda bersama Al-Quran. Ini tools yang sangat bagus sekali. Fasilitas dari Allah yang sangat baik sekali. The Living Quran. Insya Allah sampai bertemu kembali di program-program The Living Quran bersama Yayasan Abdul Yatama Indonesia berikutnya. Insya Allah. Nih kalau ada yang mau pesan silakan boleh tanya-tanya di nomor admin ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Ustaz Qadar ya, yang sudah membersami kita di ngaji Ahad pagi hari ini. Ya, insya Allah sangat bermanfaat untuk ilmunya, gitu ya. Ya, dari Bang Reno ya. Kalau mau pesan atau nanya dulu, boleh ke nomor 08 ini ya. Oh iya betul ya. Jadi silakan bisa menghubungi nomor call center-nya ya di 0811 11198765. Ya, silakan ya. Baik, terima kasih Ayah Bunda sahabat semuanya ya sudah hadir di pagi hari ini. Ya, semoga kita mendapatkan keberkahan di pagi hari ini dan Amin. selamat beraktivitas ya semuanya. Semoga Allah berikan kebahagiaan dan juga keberkahan di hari ini. Baik, sampai jumpa di agenda ngaji Ahad maupun juga kajian The Living Quran ya di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mari kita tutup kajian ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya Budi yang bertugas di Ngaji Ahad Abul Yatama Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.